Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabila Nanta Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Prinsip, Etika, dan Nilai Supervisi Pendidikan Islam. Di sini kita akan membahas 6 pembahasan, yaitu yang pertama, prinsip supervisi Islami, kedua, etika supervisi di era teknologi, yang ketiga, integrasi nilai Islami dalam supervisi manajerial, yang keempat, contoh penerapan nilai-nilai Islami dalam supervisi, yang kelima, tantangan etika di era digital, serta studi kasus. Oke teman-teman, memasuki pembahasan yang pertama, yaitu prinsip supervisi Islami. Supervisi pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek teknis pengajaran saja, tetapi juga mencakup dimensi moral dan spiritual yang memiliki tujuan untuk memastikan bahwasanya nilai-nilai Islam terintegrasi dalam seluruh proses pembelajaran dan perilaku pendidik. Berikut beberapa prinsip-prinsip supervisi Islami, yaitu yang pertama, keadilan. Perlakuan adil dan setara bagi semua guru tanpa diskriminasi. Yang kedua, keterbukaan. Transparansi dalam komunikasi, evaluasi, dan hasil supervisi, serta keberlanjutan, yaitu dilakukan secara rutin dan berkesinambungan untuk perbaikan yang berkelanjutan. Oke teman-teman, memasuki pembahasan yang kedua, yaitu etika supervisi di era teknologi. Dalam era teknologi atau digital, etika supervisi menjadi aspek penting dalam manajemen pendidikan Islam. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi pemantauan dan sistem pembelajaran daring meningkatkan efektivitas supervisi, namun juga menimbulkan tantangan etis terkait privasi, transparansi, dan otonomi guru. Pemanfaatan teknologi dalam supervisi harus menjaga privasi, kejujuran, amanah, dan objektivitas. Pengawasan digital bukan untuk mencari kesalahan, tetapi membantu guru dalam berkembang. Transparansi dalam penggunaan data dan keterlibatan guru penting agar supervisi tetap etis dan sesuai syarat. Memasuki pada pembahasan yang ketiga, yaitu integrasi nilai Islam dalam supervisi manajerial. Integrasi nilai-nilai Islam dalam supervisi manajerial bertujuan menjadikan proses supervisi tidak hanya berorientasi pada aspek teknis saja, tetapi juga pada pembinaan moral dan spiritual pendidik. Prinsip-prinsip ini yaitu amanah, ihsan, keikhlasan, keadilan, dan musyawarah menjadi dasar dalam menciptakan supervisi yang etis dan kolaboratif. Supervisi manajerial berbasis Islam mengintegrasikan nilai-nilai amanah, ihsan, keikhlasan, dan musyawarah. Supervisor tidak hanya mengawasi, tetapi juga menjadi teladan moral bagi guru. Proses pembinaan diarahkan untuk meningkatkan profesionalitas sekaligus memperkuat karakter Islami. Selanjutnya yaitu contoh-contoh penerapan nilai-nilai Islam dalam supervisi pendidikan, yaitu yang pertama, keikhlasan dalam supervisi, yang kedua, keadilan yang nyaman dan kolaboratif, yang ketiga, amanah dan pelaksanaan tugas, dan yang terakhir, musyawarah dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu tantangan etika yang muncul dalam supervisi digital, yaitu tantangan yang pertama, keterbatasan akses informasi, yang kedua, keterbatasan sumber daya, yang ketiga, kualitas serta kompetensi pengawas atau supervisor, dan yang terakhir, pemahaman serta kepedulian masyarakat. Pembahasan selanjutnya atau pembahasan yang terakhir yaitu studi kasus penerapan nilai Islam dalam supervisi pendidikan. Studi kasus ini di Madrasah Sanawiyah Al-Madinah yang menunjukkan upaya konkret dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam supervisi akademik. Proses supervisi di madrasah ini menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam membimbing dan evaluasi. Tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang konsep nilai Islam dan resistensi terhadap perubahan diatasi melalui pelatihan berkala dan program mentoring. Pendekatan ini membuktikan bahwa nilai-nilai Islam dapat meningkatkan efektivitas supervisi meskipun masih diperlukannya upaya terus-menerus dalam perbaikan dalam implementasinya. Tiba di penghujung pembahasan kita pada hari ini, yaitu kesimpulan. Oke teman-teman, tiba pada penghujung pembahasan kita pada materi hari ini, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya bahwasanya supervisi pendidikan Islam memiliki peran penting dalam pembinaan dan meningkatkan profesionalitas pendidik dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, amanah, keterbukaan, kebersamaan, dan keikhlasan. Dalam pelaksanaannya, supervisi tidak hanya menitik beratkan pada aspek teknis dan administratif saja, tetapi juga pada dimensi moral dan spiritual agar proses pendidikan selaras dengan nilai-nilai Islam. Di era digital, penerapan etika supervisi menjadi semakin kompleks, sehingga diperlukan penguatan nilai-nilai Islami seperti tanggung jawab, kejujuran, ihsan, dan musyawarah untuk menjaga integritas dan transparansi. Melalui integrasi nilai-nilai tersebut, supervisi berfungsi bukan hanya sekedar alat kontrol saja, melainkan sarana pembinaan dan pemberdayaan guru untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang profesional, beretika, dan berkarakter Islami. Sekian dari saya, Syabila Nanta Khairunisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.